Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di perkuliahan struktur aljabar 2 atau biasa juga kita sebut sebagai teori ring ya atau teori gelanggang ya. Oke, hari ini adalah pertemuan kedua. Oke, struktur aljabar 2 atau teori ring ya. Nah, pertemuan pertama kemarin kita sudah bahas tentang grup ya. Nah, grup itu sebenarnya itu ya merupakan perumuman dari ini ya bilangan bulat pada operasi penjumlahan ya. Jadi di bilangan bulat dengan operasi penjumlahan itu berlaku sifat ini ya asosiatif, unsur identitasnya nol, punya inverse ya. Setiap unsurnya punya inverse ya, bukan punya inverse tapi setiap unsurnya punya inverse ya. Nah, kemudian apakah di atas hanya dipenuhi oleh ini? Nah, ternyata bagaimana dengan himpunan yang umum? Ya, himpunan umum yang kita definisikan sebagai grup ya. Oke, grup memenuhi ini ya, sudah ya, memenuhi sifat asosiatif. Jadi kalau kita mau buktikan suatu himpunan itu dia grup, berarti kita buktikan dulu dia tidak kosong. Kemudian sifat tertutupnya asosiatif dan setiap unsur memiliki unsur identitas dan setiap unsurnya punya inverse terhadap operasi bintang ya. Seperti itu. Iya, nah, di sini dia kalau saya bilang G himpunan tidak kosong dengan operasi bintang, berarti di sini sudah masuk di sini sifat ketertutupan, makanya tidak ditulis di definisi ini ya. Ya, tapi kalau Anda mau membuktikan suatu himpunan itu grup, berarti ya Anda harus tetap buktikan sifat ketertutupannya itu ya, ke 4 sifat yang ini. Oke. Nah, sekarang kita eee, review sedikit lagi. Kalau misalkan G-nya tertutup dengan G tidak kosong, kita namakan grup void ya. Kalau grup void dengan asosiatif dia jadi semi group. Oke, kalau semi group yang punya unsur identitas namanya monoid dan monoid yang setiap anggotanya punya inverse disebut grup. Oke. Nah, grup E disebut abel atau AB komutatif jika berlaku ini. Oke ya, AB sama dengan BA ya. Nah, grup komutatif ini jelas N ini bukan grup. Kenapa? Karena tidak memiliki unsur identitas ya. R dengan operasi kali dia juga bukan grup. Ya, R dengan operasi kali dia bukan grup ya. Kenapa? Karena si nolnya ya. Nolnya di sini yang masalah ya, nol ya. Nolnya tidak punya balikan ya, seperti itu ya. Oke. Lebih jauh dia cuma monoid ya. Nah, kita masuk ke pertemuan yang kedua ya hari ini kan. Nah, grup tadi dipenuhi jika memenuhi ini asosiatif, identitas dan setiap unsurnya punya inverse. Jadi ini ya, ini sudah tersirat di sini dia dia tertutup ya ini karena dia ini sistem ya. Jadi di sini sudah tersirat bahwa untuk setiap AB elemen G berlaku ya A bintang B elemen G ya gitu ya. Nah, kemudian subgroup ini ya, ini sudah Anda pernah pelajari ya waktu di struktur aljabar 1 ya. Saya tinggal memperlihatkan saja bahwa subhimpunan H dari grup G ini disebut yang tidak kosong disebut subgrup jika memenuhi ini teorema ya. Nah, subgrup H dari G disebut subgrup normal jika ini berlaku ya. Oke. Nah, selanjutnya di fenomena bilangan bulat itu grup itu ini ya, set dengan operasi jumlah dia grup, R dengan operasi jumlah dia grup, Q dengan operasi jumlah dia grup, matriks 2 kali 2 dengan entry bilangan real dia juga grup, R dengan operasi kali yang dibuang 0 dia grup, Q dengan operasi kali yang dibuang 0 dia grup. Nah, ini yang tadi ya sudah dibahas, dia grupoid, semi grup, monoid, dia grup, kemudian dia abel kalau ini. Nah, fenomena pertama adalah di bilangan real dengan operasi kali dia bukan grup kan, tapi dia hanya sekedar monoid ya. Monoid itu apa? Monoid itu adalah yang punya unsur identitas ya. Identitasnya apa di sini? Ya dengan cepat Anda bisa jawab satu ya. Elemen R. Dia adalah unsur identitas di R ini ya. Tapi dia bukan grup ya, bukan grup karena ada anggota sini yang tidak punya inverse, balikan ya. Ya kalau 2 balikannya berapa? 2 kali berapakah hasilnya 1? Ya 1/2 ya. Jadi 1/2 itu inverse dari 2. Di sini ya, di R. Kalau 0 ya tidak punya kan, 0 kali berapakah hasilnya sama dengan 1? Ya tidak ada kan. Jadi 0 tidak punya inverse ya terhadap operasi kali ya di sini. Jadi makanya dia bukan grup. Nah, tetapi kalau Anda perhatikan R dengan operasi jumlah itu dia malah grup komutatif ya. Ya jelas R dengan operasi kali dia monoid. Kalau monoid pasti semi grup kan? Ya. Oke, jadi R dengan operasi kali kita bisa pandang dia adalah sebagai semi grup. Dan kedua kombinasi operasi ini dia memenuhi sifat distributif, yaitu ini ya, distributif kiri dan kanan ya. Oke. Fenomena kedua di bilangan bulat juga. Di bilangan bulat juga itu memenuhi ya, set dengan operasi jumlah memenuhi sifat komutatif ya. Set dengan operasi kali dia juga membentuk semi grup. Ya, semi grup tapi bukan
bukan grup ya, tapi cukup semi grup saja. Apakah dia monoid? Ya, monoid karena ada satu kan di sini bilangan bulat. Satunya itu bilangan unsur identitas di set dengan operasi kali. Dan kedua kombinasinya juga membentuk distributif ya. Ini. Itu fenomena kedua. Berarti R dan Z ini memenuhi 3 sifat yang saya lingkari ini yang hijau itu ya. Nah, fenomena ketiga juga sama. Kalau di matriks 2x2 dengan entry R, dia grup komutatif dengan operasi penjumlahan. Perkaliannya dia merupakan semi grup ya. Dan dia memenuhi sifat distributif ya, distributif. Nah, dan banyak fenomena lainnya di himpunan ya dengan operasi tertentu gitu ya. Nah, jadi di sini kalau Anda perhatikan, nah kira-kira ada enggak ya struktur yang memenuhi sifat ketiga ini ya? Yang saya lingkari nih, dia grup komutatif dengan operasi jumlah, monoid, semi grup dengan operasi kali, distributif dengan kedua kombinasi kooperasi tersebut ya. Nah, di fenomena-fenomena ini yang memunculkan suatu definisi yang namanya definisi ring atau kita namakan dengan istilah gelanggang ya. Ya, ring atau nama lainnya gelanggang ya. Ya, gelanggang ini bisa kita pandang sebagai generalisasi dari sistem aljabar yang diamati tadi ya. Ingat bahwa di gelanggang ini dia melibatkan 2 buah operasi biner. Kalau yang di grup kan cuma 1 operasi biner. Kalau di gelanggang dia melibatkan, ini saya sudah tulis ya, 2 operasi biner ya. Oke. Nah, di gelanggang sendiri itu definisinya seperti ini ya. Misalkan R itu dengan suatu himpunan yang tidak kosong dengan operasi ya ini ya, tambah dan titik ini ya, titik ini nanti istilahnya kali ya. Ada 2 operasi di R dengan operasinya seperti ini. Ingat tadi operasi apa? Operasi itu adalah satu fungsi ya. Jadi fungsinya seperti ini, si operasi tambahnya ini plusnya ini, dan operasi kalinya yang seperti ini. Nah, yang berturut-turut merupakan operasi tambah dan kali. Ini saya kasih tanda petik di sini ya. Bisa saja nanti di sini tidak selalu tambah dan kali sebenarnya ya. Jadi kalau mau umum sebenarnya di sini bisa star di sini dot begitu ya. Ya. Oke. Sistem matematika R dengan operasi tambah dan titik ini disebut gelanggang jika ya. Di sini ada tambahan, maaf. Jika memenuhi ini ya, ke 1 2 3 ini ya, bagian besar itu ya. Nah, di sini tidak selamanya plus di sini penjumlahan, di sini perkalian ya, tergantung nanti bagaimana kita mendefinisikan suatu operasinya nanti ya. Bisa saja nanti di sini operasi bintang, di sini operasinya dot begitu ya. Begini ya, gini. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau aman Anda pandangnya begini, plus ini operasi pertama, yang kedua ini operasi kedua gitu ya. Ya, oke. Ya, jadi plus ini operasi pertama, si dotnya ini operasi kedua ya. Operasi pertama membentuk grup Abel, operasi kedua membentuk semi grup, dan kedua buah kombinasinya membentuk sifat distributif ya, seperti itu. Nah, tapi di sini saya ambil ya jumlah dan kali ya, jumlah dan kali saja ya, jumlah dan kali seperti itu. Jadi Anda memandangnya operasi pertama dan operasi kedua ya, seperti itu. Nah, R dengan operasi penjumlahan ya, atau operasi yang pertama, dia merupakan grup komutatif ya, atau grup Abel. Grup komutatif itu apa? Yang ini A B C D ya, D. Jadi yang pertama ini apa? Asosiatif, ini punya identitas yang kelak nanti E-nya adalah 0R ya. 0R itu unsur 0 di R ya, seperti itu. Untuk setiap A elemen R ada A aksen elemen R, sehingga ini A tambah A aksen sama dengan aksen tambah A sama dengan, oh ya maaf, ini bukan A, saya salah lagi. Di sini ada E ya. E. Oke, sorry ya. Jadi A tambah A aksen sama dengan aksen tambah A sama dengan E ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah untuk setiap AB elemen R, maka A tambah B sama dengan B tambah A ya. Ini sifat komutatif ya. Ini sifat dari grup Abel ya, terhadap operasi jumlah ya. Grup Abel ya. Ya, terhadap operasi jumlah ya. Ini. Nah, untuk semi grupnya di sini titik, di sini sebenarnya ada operasi di sini ya. B titik C, di sini A titik BC gitu. Cuma ya untuk mempersingkat penulisan saja ya, Anda tulis seperti ini. Tapi Anda memandangnya, melihatnya bahwa di antara ini ada operasi ya, gitu ya. Ada operasi titik gitu ya, kali gitu ya. Jadi sifat semi grup memenuhi ini. Nah, pertanyaan sekarang, Pak, kenapa tidak dituliskan sifat tertutupnya? Nah, sifat tertutupnya itu sudah terpenuhi karena dia merupakan sistem matematika ya. Sistem matematika itu adalah dia sudah memenuhi sifat tertutup ya. Jadi kalau misalkan saya punya R dengan operasi jumlah dan kali ini suatu
sistem matematika, maka dia sudah tertutup terhadap operasi jumlah dan tertutup terhadap operasi kali ya. Seperti itu. Jadi tersirat ya, tersirat di sini bahwa semi grup sifat ketertutupannya itu sudah dipenuhi karena dia merupakan sistem matematika. Oke. Nah, R dengan operasi kali merupakan semi grup. Ya, semi grup kan sebenarnya dia tertutup dan asosiatif, tapi kan tertutupnya sudah terwakili di sistem matematika. Ya, seperti itu. Jadi dia semi grup yang memenuhi sifat ini ya. Kemudian dia dengan kombinasi penjumlahan dan perkaliannya itu bersifat distributif ya ini. Jadi himpunan yang memenuhi kondisi seperti ini kita namakan gelanggang ya atau ring ya. Contohnya tadi ya. Contohnya tadi ya. Ini ya, matriks 2x2 yang fenomena tadi Q, R dan Z. Itu contohnya dia gelanggang. Nah, di sini ada notasi. Notasinya itu kalau nanti kita tulis ini ya, R dengan operasi jumlah dan kali ring, ya untuk menyingkat penulisan kita tulis saja R ring ya. Jadi kecuali kita sebutkan khusus ya. Jadi kalau saya bilang R-nya diberikan R-nya ring, berarti yang Anda pahami adalah operasi pertamanya jumlah, operasi keduanya kali ya. Kecuali disebutkan khusus ya. Ya ini untuk mempermudah saja penulisan kita ke depan ya. Seperti itu. Kecuali saya sebutkan himpunan khusus ya, seperti itu. Jadi kalau saya bilang R-nya adalah R-nya ring, berarti operasi pertama itu adalah penjumlahan, operasi kedua adalah perkalian ya. Ya gitu. Atau dia memiliki dua buah operasi begitu. Kalau saya bilang R-nya ring, berarti dia memiliki dua buah operasi. Operasi pertamanya yang memenuhi sifat apa? Grup Abel terhadap ya, grup Abel. Yang operasi keduanya dia semi grup ya, seperti itu ya. Oke, ya itu fleksibel ya. Jangan kaku di situ. Oke. Nah, R dengan operasi jumlah dan kali ini saya bilang tidak selamanya operasi tambah dan kali, tergantung nanti kita definisikan operasinya seperti apa ya. Jadi kalau mau Anda memandangnya adalah Anda pandang dia operasi pertama dan operasi kedua, seperti itu. Oke, nah sekarang di set ini ya seperti penulisan yang ini yang saya tulis ini set ini dia saya bilang ring, berarti yang saya maksud ini set itu dengan operasi pertamanya jumlah ya. Ya operasi keduanya adalah kali, itu yang saya maksud ya. Ya gitu. Jadi set ini ya, saya enggak usah terus berulang. Oke, set dengan operasi set dengan operasi tambah dan kali. Jadi saya enggak usah terus berulang-ulang seperti ini ya. Kecuali saya sebutkan khusus nanti ya ke depan ya. Jadi kalau R begini ya saya yang Anda tangkap itu R-nya itu operasi pertama yang ya penjumlahan ya. Operasi kedua adalah kali gitu ya. Kecuali nanti saya sebutkan khusus. Oke, dipahami ya. Set N operasi bilangan bulat modulo N dia ring juga ya. Nah, matriks 2x2 dengan entry bilangan real ya, ini M2R ya, maaf. Ya, M2R. Matriks 2x2 dengan entry bilangan real dia ring lagi ya. Dan Q ini juga ring juga ya. Oke. Nah, ring atau gelanggang R disebut Abel jika memenuhi ini. Nah, kalau Anda perhatikan kan kalau dia grup Abelnya itu cuma operasi penjumlahan saja ya. Jadi kalau diberikan R-nya ring, maka sudah obvious bahwa dia dengan operasi penjumlahannya pasti dia Abel ya. Artinya dia komutatif gitu. Ya. Jadi kalau saya bilang kapan suatu gelanggang itu atau ring itu merupakan ring Abelian ketika operasi keduanya dia komutatif. Jadi Anda fokus ke operasi keduanya. Saya ini ya, kayak di operasi ini, Anda fokus di operasi keduanya. Operasi perkalian di sini. Di sini kan sebenarnya ada operasi sini A titik B lah gitu ya. B titik A. Jadi saya tidak sebutkan khusus, tapi Anda bisa melihatnya bahwa A di antara A dan B ini ada operasi di situ ya. Ya, operasi titik lah seperti itu ya. Jadi suatu gelanggang itu dikatakan komutatif kalau operasi keduanya itu dia bersifat komutatif. Karena operasi pertamanya pasti dia komutatif. Karena itu adalah definisi dari ring kan. Seperti itu ya. Ya, oke. Jadi ring R ini disebut ring Abel jika operasi keduanya dia komutatif. Oke. Nah, contohnya yang mana ring Abel? Ring Abel contohnya ada bilangan bulat Q dan R ya. Lagi-lagi 3 kombinasi yang obvious ini ya. Nah, M2R ini tidak Abel ya. Ya, matriks 2x2 dengan entry bilangan real itu tidak Abelian. Ya, M2R itu isinya apa? Ya, ini kan sudah pernah ya waktu di struktur 1 ya. M2R itu isinya adalah matriks 2x2 yang entry-nya A, B, C, D elemen real ya, seperti itu ya. Jadi dia ring tapi dia tidak Abel ya. Cara membuktikan dia ring Abel berarti ambil sembarang kan, karena ada kata untuk setiap kan ini ya, ini saya ingkari ada kata untuk setiap. Jadi teknik membuktikannya di matematika itu ambil sembarang 2. Kemudian Anda berusaha menunjukkan bahwa AB sama dengan BA gitu.
Nah, kalau saya mau bilang dia tidak komutatif, berarti Anda ambil contoh penyangkal ya, counter example di dari sana ya. Jadi kalau Anda ambil contoh penyangkalnya, jadi seperti ini, misalkan A-nya sekian, B-nya sekian, Anda bisa cek bahwa ternyata AB tidak sama dengan BA, dengan demikian dia tidak komutatif ya, jadi dia tidak abel ya, dia tidak abel. Oke, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya sekarang Pak, kalau nanti saya berikan Anda suatu himpunan, misalnya ini, saya kasih himpunan R begini ya. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaannya, buktikan bahwa himpunan yang saya berikan tadi itu ring. Ya. Ya, caranya adalah ya ini yang saya tulis di sini R ini review ya. Ya, jadi rangkumannya ya, atau R-nya itu rangkumannya ya. Saya ulangi, kalau saya berikan suatu himpunan R, periksa bahwa himpunan yang saya berikan itu ring. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah yang pertama Anda buktikan dulu ini ya, ini yang saya ingkari, tidak kosong dulu. Ya, tidak kosong. Yang kedua selanjutnya ini, dia tertutup terhadap operasi penjumlahan asosiatif ya, punya unsur identitas terhadap operasi jumlah, dan dia punya inverse ya, setiap unsurnya punya inverse ya terhadap operasi penjumlahan, dan dia komutatif. Nah, kalau Anda perhatikan sifat nomor 1 sampai 5 ini dia masuk di grup Abel. Ya, sebenarnya ada sifat ya 0 ya yang di atas ya, yaitu apa ya? Ini tidak kosong ya. Jangan lupa dibuktikan itu tidak kosongnya ya. Jangan-jangan himpunan yang saya berikan itu kosong ya. Kalau kosong ngapain ya? Nggak ada anggotanya kok ya. Ya gitu ya. Jadi nomor 1 sampai 5 ini dia mencakup dia grup Abel ya, seperti itu. Nah, kemudian nomor 6 dan 7 dia membentuk semigrup. Nah, ini tadi saya tidak tulis di semigrup karena saya sudah jelaskan ya. Karena di sini sudah saya tulis di awal dia sistem matematika ya. Jadi dia sudah tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian ya, seperti itu. Nah, jadi ya 6 dan 7 dia semi group, dan ini 8 ini dia distributif. Jadi berapa sifat yang Anda buktikan? Ya, Anda buktikan ke ya ini 8 ini, ya 8 ini terdiri A dan B ya. Jadi Anda buktikan 8 sifat ini. Kalau saya berikan misalkan saya bilang buktikan bahwa R ini ring ya. Maka Anda tunjukkan ke 8 sifat ini plus sifat yang ini dulu ya, R tidak kosong dulu. Kemudian Anda tunjukkan ke 8 sifat ini. Saya ulangi, kalau saya berikan soal, buktikan bahwa R ini, himpunan ini ring. Maka yang Anda tunjukkan adalah buktikan dulu dia tidak kosong, lalu Anda berusaha untuk menunjukkan ke 8 sifat ini. Ya, seperti itu. Kalau Anda ada yang tidak dipahami bisa melalui grup WA ya, ditanyakan. Nah, sekarang topik diskusi ini ya. Coba Anda diskusi dengan teman kelompoknya, kan sudah dibagi ya. Nah, saya diberikan himpunan grup linear 2 ya, GL2 ya. Grup linear 2 ini adalah isinya matriks 2 kali 2 yang dimana determinannya tidak 0 ya, atau AD kurang BC tidak sama dengan 0. Nah, sekarang pertanyaannya adalah periksalah apakah GL2R ini adalah gelanggang. Nah, kalau saya bilang periksa GL2R ini gelanggang, ada yang tanya, Pak ini operasinya apa? Ya, kan saya sudah bilang tadi, kalau tidak disebutkan berarti operasi yang saya maksud ini apa? Secara logika. Nah, logikanya berarti operasi yang saya maksudkan itu GL2R itu adalah penjumlahannya adalah penjumlahan matriks dan perkaliannya adalah perkalian dari matriks. Ya, seperti itu. Jadi operasi pertamanya penjumlahan matriks, operasi keduanya adalah perkalian matriks. Jadi Anda coba tunjukkan bahwa bukan tunjukkan ya, tapi periksa ya. Periksa ya, bukan saya bilang tunjukkan, tapi periksa apakah GL2R ini merupakan gelanggang atau ring ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak materi. Jika ada pertanyaan bisa melalui grup WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.